Nggih. Sudah Bapak nggih. Baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya yang mendapatkan kesempatan terakhir menyajikan simulasi terkait dengan ujian komprehensif ini. Untuk itu juru kunci yang niki Bapak. Untuk itu nanti apabila ada kekurangan mohon diberikan koreksinya ya Bapak. Oke, yang mulai Bapak nggih. Baik anak-anakku semua, selamat berjumpa kembali ya dalam pembelajaran daring kali ini. Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka situasi pembelajaran kita masih dalam pembelajaran daring. Namun sebenarnya sekolah kita sebenarnya sudah dalam situasi zona hijau anak-anak. Ya, sebenarnya boleh melakukan tatap muka, menyarankan supaya kita masih tetap menggunakan daring, tapi boleh melakukan tatap muka apabila dengan tahapan-tahapan protokol kesehatan. Ya, baik anak-anak, apakah anak-anak sehat semua? Sehat Bapak, Siap, Pak, sehat Bapak. Yeah. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua dan semua bisa bergabung dalam kegiatan pembelajaran virtual kita kali ini. Nah, pesan pemerintah anak-anak tolong diingat ya. Jadi anak-anak harus tetap melakukan 3M, yaitu pertama adalah menjaga jarak, kemudian yang kedua itu adalah rajin makan, 3 adalah anak-anak tetap menggunakan masker. Nah, kita tidak masker hari ini anak-anak, kita secara virtual ya. Nah, dalam pembelajaran virtual kali ini ada beberapa aturan yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah aktifan anak-anak Bapak inginkan. Jadi saat situasi pembelajaran, kalau memang anak-anak punya gagasan, punya pendapat ya, silakan disampaikan ya dengan cara mikrofonnya diaktifkan. Kemudian video tampilan anak tolong jangan dimatikan. Jadi tetap dinyalakan sehingga Bapak mengerti aktivitas anak-anak, ikuti dengan cermat apa tidak situasi pembelajaran kita ini. Kemudian apabila anak-anak tidak berkepentingan untuk melakukan sebuah pendapat atau pandangan, silakan di-mute mikrofonnya supaya tidak mengganggu aktivitas pembelajaran ini. Oke anak-anak, sebagai umat yang beragama, kita awali pembelajaran ini dengan menghatur panganjali. Aturang panganjali. Om Swastiastu. Baik anak-anak ya, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini ya, alangkah baiknya kita dahului dengan doa ya. Untuk itu Bapak persilakan kepada salah satu siswa untuk bisa memimpin doa ya, agar pembelajaran yang kita lakukan ini memang betul-betul bermakna dan dilindungi oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Silakan, mungkin dari anak-anak ada yang sudah siap. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa. Asana. Om Mawigana Mastu Namo Asidang. Om Saraswati Namastubhyam. Waradika Marupini Widya Rambam Karisyami Sidir Bawan Tumi Sada Om Sidirastu Tat Astu Astu Swahu Puput. Tinggi. Terima kasih Nak Eka sudah memimpin jalannya doa. Untuk anak-anak sekalian yang lain ya, sekiranya dapat meniru ini ya, langkah ini. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu harus diawali dengan doa ya, karena ini adalah salah satu bentuk penilaian religius anak-anak ya. Anak-anak harus tanamkan dari sekarang, mulai dari kecil ya, anak-anak tanamkan setiap melakukan apapun ya harus doa dulu ya. Terima kasih Nak Eka untuk yang lain supaya bisa meniru itu ya. Baik, mari kita awali pembelajaran ini dengan hening sejenak ya. Karena ini siang hari ya, jadi anak-anak mungkin dalam keadaan yang ngantuk atau gimana, mari kita hening sejenak ya, agar pikiran kita terfokus pada materi ini. Barang
cuman 1 menit saja kita hening. Ya, silakan di mute dulu mikrofonnya supaya kita bisa hening sejenak. Bapak pimpin ya, silakan hening sejenak. Iya, cukup anak-anak ya. Baik, Bapak sudah share screen ya materinya, sudah bisa dilihat anak-anak? Siap, sudah Pak. Layarnya belum diperbesar. Oke, sebentar Bapak perbesar. Oh ya, Bapak lupa. Tadi Bapak sudah kirim absensi di LMS ya. Kemudian di pagi hari tadi juga Bapak sudah kirim materi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah semua anak-anak membuka Siap, sudah. materi? Kemudian absensinya sudah diisi? Saya sudah Pak. Bapak, siap. Sudah Ya, Bapak. Oke, kalau memang sudah, terima kasih ya. Kemudian di pembelajaran virtual ini juga sudah Bapak sajikan absensi. Anak-anak bisa absensi juga di room chat ya. Di room chatnya silakan tulis nama, kelas, nomor absen. Oke, anak-anak sudah semangat untuk menerima pembelajaran hari ini? Semangat Pak. Semangat, Pak. Siap, semangat. Masih dalam keadaan situasi baik kan? Siap. Ya, harus Luar baik, biasa. Pak. Luar biasa Pak. Oke, baik, kita masuk pada pembelajaran. Kira-kira Bapak akan tampilkan gambar ya. Oke, Bapak akan tampilkan gambar. Sudah dapat dilihat itu gambarnya, Nana? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Sudah Siap. Bapak. Oke. Sudah. Ya, Kira-kira siapa yang bisa memberikan sebuah analisis Saya. atas gambar Siap, itu? saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Siapa? Ah. Agung Pak. Oke. Iya, Agung Ya ya. Pak. Silakan Ya, Pak. Agung. Oke. Oke, mohon izin Bapak, dari gambar saya amati ini Bapak, jadi ini adalah mengkaitkan dengan kegiatan yatnya Bapak, pelaksanaan yatnya kita sebagai umat Hindu Iya. Bapak di secara umum Bapak. Nggih, Iya, betul sekali ya. Jadi gambar itu Bapak tampilkan ya untuk mengantarkan pembelajaran kita hari ini. Ya, kebetulan memang betul pembelajaran kita hari ini adalah yatnya yang terkait dengan cerita Mahabharata. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya itu adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning dan direct instruction. Siswa mampu memahami hakikat dan nilai-nilai yatnya yang terkandung dalam Mahabharata dengan mengembangkan karakter kreatif sehingga dapat meningkatkan strada dan bakti kepada Sang Hyang Widiwasa. Nah, IPK yang akan kita bahas ya ini adalah merupakan IPK dalam 4 kali pertemuan anak-anak. Ya, cuman kali ini mungkin tidak semua akan Bapak bahas. Ya, jadi yang pertama adalah menjelaskan pengertian hakikat yatnya sesuai dengan ajaran Mahabharata. Kemudian yang kedua mengidentifikasikan yatnya dalam ajaran Mahabharata. Yang ketiga, mengemukakan syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan yatnya yang terkandung dalam Mahabharata. Yang keempat, melafalkan Bhagavad Gita Adhyaya 3 yang menjabarkan tentang yatnya dalam kehidupan. Kemudian yang kelima, membuat video tutorial tentang pembuatan Banten Praspajati. Ya, nah dari 5 IPK itu, Bapak akan jelaskan pada pertemuan ini adalah poin nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, untuk melafalkan Bhagavad Gita, mungkin nanti akan Bapak share link YouTube-nya untuk bisa anak-anak mungkin pelajari, tiru, sehingga minggu depan anak-anak sudah bisa menampilkan ya atau mempraktikkan pembacaan pelafalan Bhagavad Gita Adhyaya 3. Kemudian link YouTube terkait dengan pembuatan Praspajati juga sudah Bapak nanti share ya. Anak-anak bisa lihat itu sehingga anak bisa praktekkan nanti di rumah dulu. Kemudian anak bisa buat video tutorial tentang pembuatan Banten Praspajati. Baik, kita masuk pada materi. Halo anak-anak. Hai. Hai Bapak. Berarti anak-anak sudah masih semangat ya. Baik, Semangat di Pak. Masih Pak. Di slide itu ada pengertian yatnya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan pengertian yatnya? Siap Bapak. Saya Bapak. Saya Pak. Oke, Eka dulu deh. Eka dulu, silakan. Setelah saya membaca materi di LMS itu, jadi dapat saya sampaikan bahwa yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Iya, betul sekali ya. Jadi korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Bapak mungkin ada jabaran sedikit ya. Bapak jabarkan sedikit. Yatnya berasal dari kata yaj. Ya, kemudian dari kata yaj ini akan muncul kata yajamana, yatnya, dan yajus. Ya, silakan dibaca di slide ini anak-anak ya terkait dengan pengertian masing-masing. Nah, kemudian pengertian yatnya itu maka dapat kita simpulkan bahwa
Yatnya itu adalah segala bentuk perbuatan dan persembahan yang tulus ikhlas yang timbul dari kesadaran hati yang suci untuk maksud-maksud yang mulia dan luhur. Ya. Nah, kemudian kira-kira apa sih yang mendasari yatnya, anak-anak? Karena manusia lahir Oke, memiliki kan? 3 hutang, Pak, yang disebut dengan trirene. Dari trirene itulah yang harus dibayar dengan yadnya, yaitu panca yadnya. Iya, betul sekali ya. Jadi 3 hutang yang kita miliki. Ya, mungkin siapa yang bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan trirene, kemudian munculnya panca yatnya? Siap, siap Bapak. Saya Bapak. Saya, Agung Pak. Bapak. Inge, Dewa belum dapat berbicara dari tadi ya. Silakan coba Dewa. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya akan menjabarkan pancayatnya berdasarkan dari trirene. Trirene itu terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah Dewa Rene, Pitra Rene, dan Resi Rene. Untuk Dewa Rene itu dibayar dengan melakukan yatnya, Dewa yatnya, dan Buddha yatnya. Untuk Pitra Rene itu bisa dibayar dengan melaksanakan yatnya, yaitu manusia yatnya dan Pitra yatnya. Dan Resi Rene itu bisa dibayar dengan melakukan yatnya berupa Resi Rene. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Berikan aplaus dulu untuk anak Dewa. Iya. Jadi betul sekali ya apa yang disampaikan oleh anak Dewa. Jadi dasar pelaksanaan yatnya itu karena kita memiliki hutang. Tetapi tidak itu aja anak-anak ya. Jadi bahwa ada beberapa sloka juga dalam kitab suci kita yang menyebutkan tentang dasar pelaksanaan yatnya. Ya, di antaranya itu adalah ini anak-anak. Jadi Bhagavad Gita ada ayat 3 ya. Dari sloka 1 sampai dengan sloka 43 itu adalah menyatakan tentang dasar pelaksanaan yatnya ya dalam kehidupan ini. Nah, salah satunya Bapak bacakan ya. Jadi Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 11. Jadi dengan yatnya itu para dewa akan memelihara manusia dan dengan yatnya itu pula manusia memelihara para dewa. Jadi di sini harus ada hubungan timbal balik anak-anak. Kita diciptakan kemudian dipelihara oleh Ida Sang Hyang Widi ya di dalam alam semestanya ini. Maka bagaimana kita menjaga alam semesta ini adalah dengan cara melakukan sebuah yatnya. Ya, itu salah satu bentuk ya kenapa kita melakukan sebuah yat. Nah, kemudian unsur-unsur yatnya anak-anak. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan sebuah pemaparan terkait dengan unsur-unsur yatnya? Saya Pak. Saya Pak. Iya. Agung Pak. Iya, silakan Agung. Iya, baik Bapak. Mohon izin saya menanggapi Pak dan menjawab Pak. Unsur-unsur yatnya yang saya baca di modul di bukunya Pak, yaitu pertama ada namanya karya, Sreya, Budi, dan Bakti Bapak. Itu iya, Pak, unsur betul Bapak. sekali ya. Terima kasih. Oke, betul sekali. Harus ada karya, Sreya, Budi, dan Bakti. Ya, jadi begini anak-anak ya. Jadi semua tingkah laku kita, perilaku kita, perbuatan kita dapat dikategorikan sebagai sebuah yatnya apabila ada 4 unsur ini anak-anak. Ya, jadi ada karya yaitu perbuatan, kemudian ada sreya yang dilandasi dengan keikhlasan, kemudian ada budi yang dilakukan dengan penuh kesadaran, kemudian ada bakti yaitu merupakan sebuah wujud persembahan kita kepada Ida Sang Hyang Widi. Nah, dari 4 unsur ini maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya yatnya itu tidak hanya sebuah perilaku religius, kita melaksanakan upacara di pura, kemudian membuat banten dan lain. Tidak hanya itu saja, tetapi setiap perbuatan yang kita lakukan sudah masuk unsur-unsur ini, yaitu karya, sreya, budi, dan bakti, maka sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah yatnya. Jelas anak-anak? Siap, jelas Pak. Iya. Jelas Bapak. Masih semangat anak-anak? Siap, masih. Masih, Pak. Iya Pak, senang Pak. Oke, tujuan yatnya. Ada berapa tujuan yatnya anak-anak? Dari Siap, modul saya, yang Pak. sudah anak baca? Saya Ada berapa dulu? 4 atau 5 Pak, lupa saya Pak. Iya, ada Ada 5. lima, Pak. Oke, 5, Pak, silakan ya. sebutkan Iya. satu-satu. Mulai dari Agung, Saya, silakan Bapak. tujuan yatnya. Oke. Ini Bapak, tujuan yatnya itu pertama sebagai penjawantahan daripada kitab suci Weda Bapak, dan sebagai rasa syukur. Betul sekali ya. Jadi yang pertama adalah mengamalkan ajaran Weda. Ya, contohnya itu adalah dengan jalan mengajarkan tata cara yatnya yang dilakukan oleh para maharsi kita, apakah pedanda, begawan, serimpu, itu bisa memberikan sebuah dharma wacana ya, terkait dengan isi Weda yang terkait dengan yatnya. Ya.
Kemudian yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi contohnya adalah upacara potong gigi. Ya, jadi setiap upacara fitriyatnya maupun manusia itu adalah merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya. Sarana menghubungkan diri dengan Tuhan. Iya, sarana menghubungkan diri dengan Tuhan. Ya, yang ketiga itu adalah penyucian, misalnya pecaruan, prasiste. Ya, kemudian sarana berhubungan diri dengan Tuhan. Ya, contohnya apa ya anak-anak? Melakukan yoga. Bapak. Astanga yoga, Pak. Saya sering itu setiap hari. Iya, bagus sekali itu Eka. Jadi melakukan hubungan dengan Tuhan itu adalah dengan melakukan yoga. Ya, apalagi Eka sudah melakukan yoga, ya yoga. Iya Pak, saya jadi langsing sekarang Pak karena yoga. Ya. Betul, itu harus dilakukan. Itu adalah menumbuhkan kestabilan, keseimbangan dalam diri, ya sehingga pikiran kita tidak tergoyahkan. Ya, itu salah satu tujuan daripada yoga. Sehingga memang betul-betul sebagai sarana untuk berhubungan kepada Tuhan. Ya, untuk anak-anak yang lain tolong juga ya. Jadi kita kan sudah dapat materi yoga malam-malam. Oh, nanti malam-malam enggak konsentrasi kalau yoga. Itu lebih baik itu adalah pagi hari. Pagi, ya. Pak, ya. Oh ya salah saya Bapak ya. Waktu maaf Bapak. Ya, waktu kapanpun boleh ya. Tetapi lebih baiknya itu adalah di pagi hari. Pagi ya. Pak ya. Oh ya Bapak. Makasih Pak. Oke, kemudian yang terakhir ya seperti yang disebutkan Agung tadi untuk mencetuskan rasa terima kasih. Dengan jalan apa? Yaitu dengan jalan pelaksanaan Trikaya Parisuddha. Ya, karena apa? Manusia itu adalah Sara Samoscaya sudah menyebutkan bahwa merupakan makhluk yang paling istimewa atau utama. Itu mampu menolong diri sendiri dalam keadaan sengsara, beda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Ya, berbanggalah menjadi manusia anak-anak. Ya, dengan jalan apa? Dengan jalan lebih memperbanyak sifat-sifat satwam kita. Ya, walaupun kita memiliki triguna anak-anak, satwam, rajas, tamas ada pada diri kita, tetapi bagaimana mengkondisikan diri kita agar sifat satwam itu bisa lebih banyak ada dalam diri kita. Sifat satwam itu yang kita gunakan untuk mengontrol sifat rajas dan sifat tamas. Ya, jelas anak-anak ya? Siap, jelas. Ya, Bapak, jelas Bapak. Nah, kemudian terkait dengan jenis-jenis yatnya anak-anak, itu ada berdasarkan atas waktu, berdasarkan atas pelaksanaannya, berdasarkan atas kualitasnya, dan berdasarkan atas kuantitasnya. Nah, berdasarkan atas waktu, siapa yang bisa ya? Siap, saya Bapak. Berdasarkan atas waktu, yatnya itu dapat dibagi menjadi 3 Pak. Nitya yatnya, naimittika yatnya, dan insidental. Nitya yatnya dilakukan setiap hari, naimittika yatnya sewaktu-waktu, insidental karena kejadian tertentu. Iya, betul sekali ya, Naika. Jadi nitya yatnya, naimittika, dan insidental. Nah, kalau nitya yatnya itu kan ada contohnya tulisan dia, kemudian ngejot dan jenana yatnya. Anak-anak sudah nggak tulisan dia setiap hari? Sudah Bapak, rajin saya Bapak. Iya, ya. Kemudian sudah ngejot anak-anak sebabis memasak? Saya sudah Pak. Sudah Pak, sering Bapak, bantu Ibu Pak. Sudah, ibunya ngejot. Oke, apalagi situasi pandemi sekarang anak-anak belajar dari rumah ya. Di samping belajar, anak-anak juga bisa membantu orang tua ya dalam kegiatan aktivitas keseharian ya, ngejot itu bantu orang tuanya ya. Itu jelas ya anak-anak ya. Kemudian naimittika yatnya adalah sewaktu-waktu seperti misalnya galungan, kuningan itu ya. Itu sudah anak-anak lakukan ya. Kemudian insidental seperti yang betul sekali dikatakan oleh Naika yaitu dilakukan sewaktu-waktu tetapi dengan kejadian tertentu. Misalnya ngulapin orang jatuh sakit, ya itu insidental. Kemudian yatnya berdasarkan atas pelaksanaannya, itu pancayatnya anak-anak, ya. Bapak tidak uraikan lagi, anak-anak sudah paham mungkin itu, dewayatnya, budayatnya, resiyatnya, fitriyatnya, dan manusiatnya. Yang sekiranya sudah sering anak-anak temukan sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Kemudian terkait dengan kualitas yatnya anak-anak, ya. Terkait dengan kualitas yatnya, itu ada satwika yatnya, kemudian ada raja sikayatnya dan ada tamasika yatnya. Satwika yatnya itu ya, satwika yatnya itu adalah merupakan yatnya yang sudah sesuai dengan syarat yatnya. Kalau raja sika itu lebih mengutamakan egonya. Nah, kemudian kalau tamasika tidak mengindahkan syarat yatnya. Kemudian kalau berdasarkan atas kuantitas itu berdasarkan atas jumlahnya anak-anak, ada niste, madya, utama. Nah, tetapi anak-anak perlu pahami
bahwa niste itu bukan berarti jelek ya. Niste itu artinya inti, ya, inti dari upacara itu yang kita lakukan. Nah, kemudian ini syarat yatnya anak-anak, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa yatnya kita agar satwika, maka harus ada sesuai dengan syarat yatnya. Ada 7, yaitu sastra, srade, lascarya, daksina, mantra, nasmita, dan anasewana. Jadi yatnya yang kita lakukan harus sesuai dengan sastra, harus berdasarkan atas sastra Weda. Apakah misalnya di Bali lontar itu ada pedomannya. Kemudian srade penuh dengan keyakinan, lascarya penuh dengan ketulus ikhlasan, kemudian daksina ada punya kepada pemuput, kemudian mantra ada unsur pancesuaranya di sana, kemudian nasmita tidak ada unsur pamer. Jadi yatnya yang kita lakukan itu memang betul-betul berdasarkan atas kemampuan kita, bukan atas dasar endog-endogan ya timpali gitu ya. Kemudian anasewanam adalah pemberian pelayanan dalam bentuk suguhan. Nah, di Bali ini sudah kita lakukan sebenarnya. Itu sebenarnya kita ngundang mebat, ya itu salah satu bentuk daripada anasewanam sebenarnya. Ya seminimal lah kita memberikan suguhan air minum kepada tamu yang datang. Ya, oke. Jadi sudah jelas anak-anak ya terkait dengan. Sudah Bapak. Nah ini anak-anak contoh begawan kita yang nanti mungkin anak-anak bisa pelajari, anak-anak bisa gali di YouTube juga ya terkait dengan pembacaan slokanya. Kemudian nanti Bapak akan minta satu-satu siswa untuk bisa melafalkan begawan kita Adaya 3 ya, mulai dari sloka 1 sampai dengan sloka 43. Nah, untuk praktek YouTube-nya Bapak akan share link YouTube-nya. Ini share link YouTube-nya anak-anak ya. Anak-anak bisa lihat nanti di link YouTube itu terkait dengan pembuatan beras pejati. Kemudian nanti anak-anak bisa praktekkan minggu depan. Oke, semoga bermanfaat anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan, sudah beraktivitas dalam diskusi ini. Semoga bermanfaat apa yang Bapak berikan. Nah, untuk evaluasi ya terkait dengan pembelajaran hari ini, Bapak akan adakan kuisis. Suka kuisis anak-anak? Suka sekali. Pak, nanti yang ya. dapat nilai 100 kasih hadiah Pak ya. Oke, nanti Bapak akan berikan reward ya. Untuk itu silakan masuk anak-anak pada link kuisis itu. Bapak tunggu ya. Ya, sekarang saya jawab Pak. Saya kerjakan Pak. Di HP boleh Pak ya? Oke, iya silakan lewat HP-nya. Ya, sudah masuk Dewa Ekam. Ya, Pak. Saya sudah Pak. Iya, kemudian sudah semua masuk. Silakan. Lanjut dijawab soalnya. Bapak sudah mulai itu? Sudah Pak, sudah selesai. Iya, bagus. Sudah Pak. Semua. Iya. Oke, ternyata anak-anak sudah bisa lihat sendiri ya. Urutan pertama itu adalah Dewa ya. Bagus sekali. Lagi saya kalah sama Dewa. Kedua disusul oleh Eka, kemudian anak Agung di terakhir. Tetapi nilainya sudah semua bagus ya. Dewa dapat 95, kemudian Eka dapat 90, nah Agung dapat 90 ya. Berarti di sini anak-anak sudah mampu menerima pembelajaran yang Bapak berikan. Ya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ini tugas anak-anak bisa kerjakan anak-anak di rumah ya. Nah, untuk nilai sikapnya Bapak sudah kirim juga linknya di LMS Classroom-nya. Silakan diisi itu dalam bentuk Google Form ya. Oke. Baik anak-anak, kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari secara virtual, siapa yang bisa menyimpulkan? Siap, saya Pak. Silakan Eka. Dari apa yang saya pelajari tadi, dapat saya simpulkan bahwa yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih yang dilakukan karena manusia lahir memiliki 3 hutang, dibayar dengan pancayatnya. Di mana tujuan umat Hindu beryatnya yaitu untuk mengucapkan rasa terima kasih, mempelajari, mengamalkan ajaran Weda, kemudian hubungan bakti kepada Tuhan. Itu saja Pak yang dapat saya ingat, yang dapat saya lakukan. Kemudian yatnya juga dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 berdasarkan waktu dan berdasarkan kualitasnya. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Eka. Jadi anak-anak berarti sudah bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini ya. Berarti sudah masuk ke memorinya. Ya, itu. Baik anak-anak, karena kita terbentur dengan waktu ya, waktu pertemuan kita sudah menunjukkan waktu yang sudah habis ya. Untuk itu Bapak minta marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa dulu ya. Anak-anak yang tadi Enak Eka tadi memimpin doa ya. Ya, siap Pak. Saya piket hari ini.
lakukan doa penutup, kemudian dilanjutkan dengan Paramasanti. Baik teman-teman, sebagai ucapan rasa syukur karena kita telah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar melalui virtual, dan apa yang kita pelajari agar bermanfaat bagi kita semua. Berdoa terus kawitin. Om Mawigana-mastu Namo Sidam Om Sarwo Karyo Prasidantam Dewa Suksemo Paramo Asintyo Yanama Swaha Om Sigirastu Tat Astu Astu Swaha. Parama Santi terus kawitin. Om Santi 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 Oh. Iya, terima kasih anak-anak ya. Kita kembali dalam pertemuan minggu depan. Sampai jumpa Bapak. Sampai jumpa Nike pada Suksemo. Nike pada sampun yang terkait. Suksemo niki sampun jangkep sami makepapat tampil niki nggih. Itu yang tertarik dengan apa yang disampaikan tadi dalam pembelajaran tadi, menyinggung yang disebut dengan sabda satwike yadnya. Salah satunya adalah naasmite ane sewo. Karena di kampung kadang-kadang dilema pentingnya megaenang di zaman daring makin megaenang nangun karya makin di zaman covid kadang-kadang iraga berpikir sapunapi sing kalau misi mebat ebatan sing misi metak-tak kan gitu pragat ben kota dan misi megibungan Pak. Nah ini ke megibungan sama daging. Sehingga apa yang mereka rasakan ketika dulu yang masih dalam situasi normal itu terbawa-bawa mungkin cerita yang bogas iki nganterang panah 2 hari yang lalu selamat Pak, selamat Pak ngundang kan misi mebat Pak. Seperti itu pertanyaannya Pak ngundang semetona kan misi mebat ngudiang kan yang kamu misi gitu Pak. Anike pemahaman orang tentang ane sewo dan asmite itu belum klop. Hanya tradisi kan lagi dikedepankan pangman kone mebat gitu, pangman mebat yang lagai gitu. Nah itu mengingatkan saya kepada gawe saya ketika 2 hari yang lalu seperti itu. Oke, semua mungkin wenten petaken nasiki bikin kewajiban yang selaku pengunjung Durus Pak. Durus Pak Bagaimana upaya Bapak Guru niki sejeroning menciptakan komunikasi multi arah. Komunikasi banyak arah. Terus? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin yang akan mencoba untuk beri sebuah penjelasan. Jadi bagaimana menjaga komunikasi multi arah kepada anak didik kita. Jadi dalam jalan virtual ini tidak hanya dalam komunikasi virtual seperti ini saja, apalagi sekarang dengan situasi pandemi COVID-19 ini kita sangat dijauhkan dengan jarak ya. Jadi anak-anak harus belajar di rumah, kemudian kita juga harus belajar di rumah, mengajar dari rumah. Jadi menjaga komunikasi itu pertama adalah lewat WA grup kelas. Jadi bagaimana menyampaikan informasi itu lewat WA grup kelas. Kemudian setelah WA grup kelas, kemudian kita bisa menggunakan LMS yang disediakan oleh sekolah. Kebetulan sekolah menggunakan Google Classroom. Jadi di sana kita bisa menyampaikan sebuah materi, kemudian link-link yang terkait dengan materi, kemudian pelaksanaan virtual itu bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Karena satu Bapak perlu dipahami juga data anak-anak tidak cukup untuk virtual hari Bapak. Sehingga salah satu bentuk kita komunikasi dengan WA dan SMS. Jadi memudahkan anak-anak melakukan sebuah komunikasi tidak dengan biaya yang mahal. Kemudian kita bisa melakukan sebuah sharing YouTube. Jadi kita
apa namanya media pembelajaran. Jadi kita mana dalam YouTube itu, kemudian yang bisa dibuka oleh anak-anak kapan saja di mana saja. Mungkin Nike Bapak yang bisa yang sampaikan. Suksmo. Yang terakhir, tolong kirim link rekod Anda semuanya. Siapa? Link rekod Anda. Karena ini dan kirim kan yang hidangnya kontrak kuliah dan melengkapi persyaratan penguji yang lainnya. Iya Pak. Suksmo mau rahayu serang sami. Iya Bapak. Tapi Bapak. Izin sudah lulus maka sami. Mohon bantuan. Rajang. Ya. Om Santi. Om. Semua Bapak. Coba Bapak. Foto dulu, foto sekali. Ya foto ya foto. Foto.